Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada pertemuan hari ini kita lanjut materi berikutnya tentang permutasi ya anak-anak. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat. Untuk permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana itu R-nya itu lebih kecil atau sama dengan N ya. Itu adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Kalau pada permutasi ini yang diingat-ingat memperhatikan urutannya. Jadi kalau pada permutasi itu susunan antara AB itu tidak sama dengan BA. Beda kalau pada kombinasi, nanti AB itu sama dengan BA ya. Kemudian permutasi R unsur dari N unsur, di mana R itu lebih kecil sama dengan N, itu dinotasikan dengan seperti ini. Ini ada 4 ya cara penulisannya. Ini semuanya dibaca permutasi R unsur yang diambil dari N unsur. Itu dirumuskan dengan permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, dengan N dan R itu masing-masing adalah bilangan bulat. Nah, kemudian jika R itu sama dengan N, rumus permutasinya jadi apa? Berarti jadi N faktorial. Sekarang untuk menghitung permutasi, contohnya ini paling sederhana, yaitu hitunglah permutasi 2 unsur dari 5 unsur. Berarti ini R-nya 2 dan N-nya adalah 5. Berarti N faktorial, N-nya 5 dibagi N kurangi R, R-nya 2. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2. Berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa penulisannya hanya sampai 3 faktorial? Karena penyebutnya di sini 3 faktorial, biar mudah untuk menghitungnya, bisa disederhanakan. Berarti disederhanakan sehingga tinggal 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Seperti itu ya. Untuk contoh yang B dihitung sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya yaitu soal cerita ya. Terdapat 6 calon pengurus OSIS. Berarti N-nya 6. N-nya 6. Kemudian dalam suatu sekolahan, yang satu itu sebagai ketua, berarti 1 orang ketua, kemudian 1 sebagai sekretaris dan 1 sebagai bendahara. Berarti ini R-nya adalah 3. Ada berapa banyak pengurus yang dapat dibentuk? Berarti permutasi 3 unsur dari 6 unsur. Berarti 6 unsur dibagi 6 kurangi 3. 6 dikurangi 3 faktorial. Berarti kan 6 unsur dibagi 3 faktorial ya. Nah, 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial disederhanakan, berarti kan tinggal 6 kali 5 30, 30 kali 4 berarti 120. Atau cara lain dari soal ini sebenarnya boleh menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia. Seperti pertemuan kemarin ya, minggu lalu. Ini aturan pengisian tempat tersedia ya. Untuk tempat pertama ketua, kan 6 orang. 6 orang semuanya belum menjabat, berarti ini kemungkinannya 6. Setelah 1 orang mengisi di tempat pertama, berarti tinggal 5. Kemudian kan hilang 2, berarti tinggal berapa? 4. Tinggal dikalikan, berarti hasilnya nanti sama, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk macam-macam permutasi ya. Nanti ada permutasi dengan unsur yang sama, kemudian permutasi siklik dan permutasi berulang. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk permutasi dengan unsur yang sama, ini di sini dinotasikan dengan ini.
Permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis K1, K2 unsur yang sama dari jenis K2, dan K3 unsur yang sama dari jenis K3 sampai Kr unsur yang sama dari jenis Kr, di mana K1 ditambah K2 sampai Kr itu lebih kecil sama dengan N. Dirumuskan dengan permutasi sama dengan N faktorial keseluruhan dibagi K1 faktorial yang sama, kemudian K2 faktorial kalikan Kr faktorial, dengan N dan R itu adalah bilangan asli. Untuk memudahkan, dilihat contohnya di sini. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf ini? S, T, A, T, I, S, T, I, K, A. Ini semua hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 ya N-nya. N-nya 10. Kemudian unsur yang sama. Unsur yang sama itu apa saja? S. S-nya ada berapa? 1, 2. Kemudian T-nya 1, 2, 3. A-nya ada berapa? A-nya 1, 2. Kemudian I-nya juga 2. Berarti ini menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Berarti N faktorial 10 faktorial dibagi unsur yang samanya S-nya 2 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan A-nya 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini kan saya tulis di sini ya. Berarti 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Saya tulis sampai 3 faktorial karena penyebutnya yang tertinggi adalah 3 faktorial ya. Kemudian penyebutnya yaitu 2 faktorial dikalikan 3 faktorial kalikan 2 faktorial kalikan 2 faktorial. 3 faktorialnya disederhanakan. Kemudian ini 2 faktorial kali 2 faktorial itu kan 4. Saya sederhanakan. Berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 151.200 dibagi 2. Berarti ketemunya 75.600. Nah, ini untuk permutasi dari unsur yang sama. Kemudian berikutnya adalah permutasi siklik atau melingkar. Nah, permutasi siklik atau melingkar itu adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Misalkan ini permutasi siklik dari 3 huruf ya, A, B, C. Ini kan bisa dibentuk seperti ini ya. Ada permutasi siklik seperti ini. Nah, untuk permutasi siklik itu rumusnya adalah N-1 faktorial dengan N itu bilangan asli. Contohnya di sini jika terdapat 5 siswa yaitu A, B, C, D, E menempati 5 buah kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa macam susunan yang dapat terjadi? Berarti ini permutasinya sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. 5 kurangi 1 berarti 4 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1 24. Nanti disusun sendiri susunannya ya, dicoba. Kemudian permutasi yang terakhir yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang itu jika kita akan menyusun kata yang terdiri dari 3 huruf, misalkan A, B, C, dan huruf pertama, kedua, dan ketiga boleh sama. Maka susunan huruf yang terbentuk adalah, ini yang pertama bisa A, kemudian B, C, terus B, A, B, B, C,
kemudian CCA, CCB, dan CCC. Ini karena boleh berulang ya. Nah, untuk permutasi berulang itu dirumuskan dengan N pangkat R. Nah, sekarang contohnya dari huruf-huruf S, A, T, U akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas 2 huruf dengan huruf-huruf boleh berulang. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Ini karena S, A, T, U itu N-nya ada 4 berarti ya. Kemudian disusun 2 huruf berarti R-nya 2 sehingga permutasi berulang karena ini boleh berulang. Berarti permutasinya N pangkat R, N-nya 4 pangkat 2 berarti 16. Kalau kita buat susunannya berarti bisa SA, SS ya, SS, SA, ST, kemudian SU, kemudian AS, AA, terus AT, AU, kemudian apalagi TS, terus TA, TT, TU, kemudian US, terus apalagi UA, kemudian UT dan UU ya, UU. Berarti ada 16 susunan yang dapat dibentuk. Sudah ya, untuk pertemuan hari ini permutasi sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kaidah pencacahan yang terakhir yaitu kombinasi. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.